Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Ferry Marcelina dengan NIM 1911110532 dari kelompok 3A 2019-2. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi ujian skillet keperawatan medikal berat 3, yaitu dengan topik perawatan luka orif atau orem. Berikut pengkajiannya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Baik, perkenalkan saya perawat Selvia Ferry Marcelina, bisa dipanggil perawat Selvia. Saya bertugas pada pagi ini dari pukul 8 hingga 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Anissa, usia 28 tahun? Benar. Baik, saya cek dulu ya gelangnya Ibu. Baik, benar ya Ibu. Baik, tujuan saya ke sini itu untuk melakukan pengkajian, itu mendeteksi dini apakah luka Ibu mengalami komplikasi atau tidak. Baik, kita kontak waktu sekitar 5-10 menit, tepatnya di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, selanjutnya kita privasi pasien, lalu jangan lupa kita mencuci tangan. Baik, selanjutnya tindakannya Ibu. Permisi Ibu, saya buka tipsnya. Baik, kita cek ya Mbak, dimana resiko komplikasi itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap terselubung, yaitu jika terjadi pendarahan, kita cek di area lukanya. Permisi ya Mbak, saya buka tipsnya. Lalu kita lihat jenis dan warna lukanya, merah kehitaman atau merah kecoklatan. Lalu kita lihat luas pendarahan dengan menggunakan pen light. Nah, setelah kita lihat, kita dapat ditingkar luasnya. Selanjutnya kita monitor TTV pasien dan juga kita lakukan dokumentasi. Di sini tidak ada pendarahan. Nah, baik, selanjutnya itu tahap kedua, yaitu neurovaskular kompromis, yaitu dilakukan pengecekan CSM, di mana C itu color plus dan S itu sensasi dan M itu move. Color plus yaitu kita dapat melakukan pengecekan capillary refill. Ibu permisi, Ibu bisa lihat selanjutnya Ibu. Tekan ujung selanjutnya. Nah, normal jika kembali dalam 3 detik. Selanjutnya kita raba nadi pasien. Apakah terasa hangat? Nah, kalau hangat berarti normal. Ibu, apakah mengalami kebas Ibu? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu bisa melakukan pergerakan Ibu? Bisa. Baik, bisa melakukan pergerakan Ibu seperti ini. Nah, bisa Ibu. Nah, pemeriksaan CSM ini bisa dilakukan pada 8 jam pertama, di mana dicek setiap 2 jam, dan 48 jam selanjutnya itu dicek setiap 4 jam. Nah, baik, di sini hasilnya normal. Selanjutnya itu tahap ketiga, itu complementer syndrome, yaitu suatu ruang di otot tidak elastis sehingga darah masuk ke dalam jaringan dan pada ekstremitasnya mengalami pembengkakan tekanan hingga aliran darah tidak lancar dan menyebabkan penekanan pada pembuluh darah. Darah tidak mengalir ke ekstremitas. Jika dibiarkan dan tidak ditangani akan mengalami nekrosis atau kematian jaringan, di mana Bu, tanda dan gejalanya yaitu kebas, mati rasa, dan ada mengalami kelumpuhan. Baik, apakah Ibu ada mengalami kebas, mati rasa, atau ada rasa kelumpuhan Ibu? Tidak. Baik, udah Ibu, berarti di sini normal ya Ibu. Selanjutnya itu tahap keempat dan tahap kelima. Itu tahap keempat Ibu, itu kerusakan kulit dan jaringan, dan tahap kelima yaitu terjadinya infeksi terselubung pada luka. Nah, baik Ibu, biasanya yaitu mungkin terjadi karena gips terlalu dekat dengan jaringannya Ibu. Nah, terutama itu pada di atas tonjolan tulang ya Ibu. Nah, biasanya itu mudah terjadinya infeksi, inflamasi, dan luka.
Nah, baik, selanjutnya itu penyebab kedua ya, Ibu. Itu ujung tabik gips terlalu tajam, dia mengiritasi luka. Nah, kita bisa pantau itu pada tekanan pada gipsnya. Nah, baik, di sini bisa kita raba itu jika teraba lunak itu mungkin adanya inflamasi. Nah, jika ada kerusakan kulit yaitu mungkin ada drainase. Nah, di sini jika ada infeksi pada kulit biasanya mengeluarkan bau. Nah, baik Ibu, setelah saya lihat di sini tidak adanya inflamasi, drainase, tidak mengeluarkan bau ya Ibu. Nah, baik, saya telah selesai melakukan pengkajian ya Ibu. Di sini saya telah melakukan pengkajian di mana 5 tahapnya sudah saya lakukan. Ibu tidak mengalami komplikasi ya Ibu pada lukanya? Iya. Baik. Bagaimana perasaannya Ibu setelah dilakukan pengkajian tersebut? Lega ya, alhamdulillah. Kalau luka yang saya alami ini tidak menimbulkan resiko komplikasi ya Mas. Baik Bu, saya juga lega Ibu. Baik, sebelum saya pamit, apakah Ibu ada pertanyaan Ibu? Saat ini tidak ada sus. Baik, kalau begitu terima kasih Bu atas kerjasamanya. Nanti kalau ada perlu bisa panggil saya dengan pencet bel di sebelahnya Ibu. Baik. Saya permisi Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi perawatan luka orif-oref. Mohon maaf jika ada salah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.